Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato Pak Anies Baswedan dalam Milad PKS ke-21 ini menimbulkan sesuatu hal yang menggelitik, teman-teman. Karena dalam pidato tersebut, Pak Anies Baswedan membandingkan pembangunan jalan antara era SBY dan era Pak Jokowi. Yang lebih mengejutkan, ya nggak tahu Pak Anies ini datanya seperti apa dan dari mana. Menyebutkan bahwa pembangunan jalan non-tol itu 7,5 kali lipat lebih banyak pembangunannya di era SBY daripada di era Pak Jokowi. Pak Anies lupa jalan non-tol ya itu juga meliputi jalan-jalan di desa, dan Pak Anies tidak menyebutkan jalan desa. Ini nggak fair Pak Anies, ini nggak fair. Kalau jalan desa disebutkan, tentunya pembangunan jalan non-tol pada era SBY dan Pak Jokowi akan jauh lebih banyak era Pak Jokowi. Lalu bagaimana teman-teman pidato dari Pak Anies Baswedan, kita lihat sama-sama, dan mari kita lihat tanggapan dari TGB, dari Tuan Guru Bajang. Kita lihat dulu pidato dari Pak Anies Baswedan, kemudian kita lihat tanggapan-tanggapan dari masyarakat dan juga para tokoh. Kalau kita bicara infrastruktur, tadi sudah disampaikan juga, alhamdulillah kita lihat banyak pembangunan infrastruktur besar di zaman pemerintahan sekarang ini. Kita ambil contoh pembangunan jalan, tadi juga disampaikan pembangunan jalan. Media, ada tim jurnalis dari media Kata Data, ini mengumpulkan datanya. Izinkan saya kutip di sini. Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63% dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km. Itu adalah jalan berbayar. Sedangkan jalan yang tak berbayar, yang digunakan oleh semua secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk-produk pertanian, produk perkebunan, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar, baik jalan nasional, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten, terbangun 19.000 km di pemerintahan ini. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu. Di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Ngaco. Bila dibandingkan dengan jalan desa nggak dihitung. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km. Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar dan lain-lain. Kita bicara panjangnya. Kedua infrastruktur ini jelas diperlukan sama-sama. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa keberpihakan ketika bicara institusi ekonomi memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya. Kita perlu memikirkan ke depan institusi yang inklusif, infrastruktur yang menunjang keseharian. Air saja misalnya. Hari ini kita punya air di sini. Susenas 2019 menunjukkan 38% penduduk Indonesia menggunakan air dalam kemasan sebagai sumber air minum. Kalau itu pilihan tidak apa-apa, tapi kalau itu keterpaksaan, maka negara harus hadir menyediakan infrastruktur mikro kecil yang dirasakan oleh seluruh rumah tangga di Indonesia. Kalau kita lihat datanya, sumur ada 21%, pompa air 16%, pipa hanya 10%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanggapi oleh TGB. Saya menyimak pidato bakal calon presiden Bapak Anies Rashid Baswedan semalam. Pidatonya menarik. Satu hal dari pidato tersebut, beliau mengkomparasi pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden SBY dengan masa Presiden Jokowi. Beliau sampaikan bahwa pada masa Presiden SBY 10 tahun itu beliau membangun 144.000 jalan non-tol, mulai jalan provinsi, jalan nasional, dan jalan kabupaten kota. Non-tol jauh pokoknya lebih tinggi dibanding pencapaian Presiden Jokowi selama 9 tahun, yaitu hanya 19.000 km. Beliau sampaikan perbandingannya 7,5 kali lipat pada masa Pak SBY, lebih banyak dibanding dengan masa Pak Jokowi. Menyimak pidato ini saya punya satu catatan, bahwa Mas Anies Rashid Baswedan tidak menyebut melupakan. Saya tidak tahu ini sengaja atau tidak sengaja ya. Mestinya sebagai calon presiden beliau memaparkan secara utuh. Beliau tidak menyebutkan tentang jalan desa yang terbangun pada masa Presiden Jokowi.
Pada masa 9 tahun sampai akhir 2022 itu ada lebih dari 316.000 kilometer jalan desa yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Kita tahu kalau bicara tentang mengurangi kesenjangan, bicara tentang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satu instrumennya adalah meningkatkan kemakmuran di tingkat desa. Dan meningkatkan kemakmuran di tingkat desa itu artinya apa? Mempercepat aktivitas ekonomi, meningkatkan aktivitas ekonomi dan memperbesar porsi ekonomi yang diperoleh oleh masyarakat desa. Salah satu strateginya adalah dengan mengurangi biaya logistik, memperlancar arus barang dan jasa, produksi-produksi petani kita, padi, kedelai, sapi, ya, dan segala macam yang diproduksi di tingkat desa itu harus dapat diakses dengan mudah, harus memiliki sarana logistik yang baik. Karena itu pembangunan atau jalan desa itu memegang peran yang sangat penting untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengurangi ketimpangan antara desa dan kota. Jadi Mas Anies sebenarnya kalau fair ya, apa adanya, beliau seharusnya menyebutkan bahwa pada masa Presiden Jokowi ada lebih dari 316.000 kilometer jalan desa yang tidak terbangun pada masa sebelumnya. Belum lagi kalau kita bicara infrastruktur lain ya, di tingkat desa ada lebih dari 1,5 juta meter jembatan di tingkat desa, ada lebih dari 500.000 unit air bersih, ada 42.000 lebih posyandu, ya, dan beragam infrastruktur di tingkat desa yang menjadi concern dari Bapak Presiden Jokowi selama 9 tahun pembangunannya. Dengan demikian, kalau kita menyampaikan data secara utuh pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden Jokowi, mulai jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kota, dan jalan desa, maka angkanya adalah sekitar 340.000 kilometer, jauh di atas pembangunan jalan tidak berbayar pada era sebelumnya. Terima kasih, itu catatan saya. Terima kasih kepada Mas Anies Baswedan yang sudah menarik gagasan kontestasi kepemimpinan menuju kepada kontestasi gagasan. Hanya mohon data-data disampaikan secara utuh, jangan setengah-setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam pidatonya pada Milad PKS ke-21, Anies Baswedan mengatakan bahwa SBY lebih banyak membangun jalan dibandingkan Jokowi. Nah, kita coba melakukan analisa terhadap isi pidato Anies Baswedan ini. Ya, jika seorang Anies sudah melakukan perbandingan secara terbuka antara SBY dan Jokowi, nah ini adalah salah satu bentuk perlawanan. Perlawanan seperti apa? Masa dijelasin lagi ya, tepak aja sendiri, tafsirkan aja sendiri ya. Kita ambil contoh penggunaan jalan, tadi juga disampaikan penggunaan jalan. Jangan belajar gila, jalan itu mah lebih baik sekarang. Dulu Suara masyarakat rokol, koral. Aduh, Anies nih kalau ngomong seenaknya aja. Drone. Ini ngomong seenaknya. Rumah, nama jalan, nama jalan itu ya benar. Bukan jalan lebih banyak. Seharusnya Pak Anies itu untuk mengkomparasikan antara pembangunan jalan SBY dan Jokowi harus secara fair. Untuk mengkomparasikan itu, untuk membandingkan itu harus fair Pak Anies. Ya, jangan melihat data-data dari data-data yang pendukung sampean gitu loh. Harus fair. Masa menghitung jalan non tol, tapi jalan desanya era Pak Jokowi nggak dihitung, kan aneh tuh. Kalau dihitung, maka pembangunan jalan non tol akan jauh lebih banyak Pak Jokowi daripada Pak SBY. Tadi juga dibilang Pak Anies berbayar tol non tol. Lihat dimanapun tol pasti berbayar, daerah SBY pun berbayar, dari dulu berbayar. Jangan ditekankan berbayar, ya tol dari dulu berbayar. Zaman SBY mana ada tol gratis, kan berbayar semua. Kecuali jalan non tol ya. Mengatakan bahwa jalan non tol itu 7,5 kali lebih banyak perbandingannya, lebih banyak di zaman SBY daripada zaman Jokowi. Tetapi jalan desanya nggak dihitung. Kacau banget Pak Anies, benar-benar kacau Pak Anies. Harusnya fair Pak Anies. Ya, untuk perbandingan itu fair, bukan hanya data-data ya abal-abal. Kita tahu bahwa itu sebagai bentuk perlawanan Anda kepada pemerintah sekarang.
nggak masalah. Itu ada adu gagasan nggak masalah, adu ide dan adu pembangunan nggak masalah. Itu malah lebih bagus. Tetapi harus fair, datanya jelas begitu. Ya, terima kasih. Ya, kita lihat sendirilah Pak Anies seperti apa. Lama-lama kacau juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.